Kita tidak bisa menyangkal bahwa ini peristiwa yang menakutkan. Bahwa polisi datang berbondong-bondong ke tempat itu, Nusantara TV memperbincangkan tema ini menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa ini masalah serius. Yang bisa mengakibatkan jatuh korban jiwa. Yang mengakibatkan rusaknya sekian banyak lokasi di sekolah. Saya pikir akan menjadi sangat-sangat naif kalau kita dengan mudahnya dengan mengatakan seluruh murid dalam kondisi baik dan mereka siap untuk bersekolah lagi. Hanya 1 hari setelah peristiwa yang menakutkan ini terjadi. Apa catatan Anda? Klasik, ada 2 bentuk perlakuan yang serba over yang justru memunculkan masalah kelak di kemudian hari dalam proses tumbuh kembang anak. Ada yang over pampering, ada yang neglecting. Neglecting berarti pengabaian, penelantaran, tutup mata terhadap kebutuhan-kebutuhan dan agenda-agenda perkembangan anak. Tapi juga ada yang over pampering, yang memberikan perhatian berlebihan yang tidak lagi proporsional, memanjakan dan sejenisnya. Mudah bagi saya untuk mengatakan itu, tapi ya saya juga harus berikan testimoni. Sulitnya bukan alat palang untuk memastikan bahwa pengasuhan yang kita lakukan tidak sampai pada titik neglecting, tapi juga tidak kemudian sampai ke batas-batas yang over pampering. Untuk bicara tentang pengasuhan yang serba ideal, yang normatif, yang penuh dengan nilai-nilai harmonis dan sejenisnya, silakan bicara dengan Pak Seto, silakan bicara dengan Ibu Eli Risman. Saya tidak memiliki cukup kecakapan untuk bicara tentang hal-hal yang indah, namun hari ini tampaknya terkesan sedikit banyak menjadi klise semacam itu. 1 hari pasca peristiwa, kegiatan belajar mengajar sudah kembali aktif. Garis polisi sudah dihilangkan, polisi juga sudah tidak menyisir lokasi pengeboman. Tentu polisi sudah memiliki SOP yang semestinya begitu. Tapi ada satu bahaya yang mengintai Mas Reza, yaitu trauma teman-teman Ananda R. Dan tadi ketika kita tanyakan kepada Ibu Marliza, anak-anak baik-baik saja. Apakah itu cukup untuk menjawab atau menyimpulkan bahwa anak-anak tidak ada trauma sama sekali terhadap peristiwa ini? Kita tidak bisa menyangkal bahwa ini peristiwa yang menakutkan. Bahwa polisi datang berbondong-bondong ke tempat itu, Nusantara TV memperbincangkan tema ini menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa ini masalah serius. Yang bisa mengakibatkan jatuh korban jiwa. Yang mengakibatkan rusaknya sekian banyak lokasi di sekolah. Saya pikir akan menjadi sangat-sangat naif kalau kita dengan mudahnya dengan mengatakan seluruh murid dalam kondisi baik dan mereka siap untuk bersekolah lagi. Hanya 1 hari setelah peristiwa yang menakutkan ini terjadi. Kita semua perlu ingat istilah delayed onset, pemunculan gejala yang tertunda. Sebutlah ini peristiwa yang traumatis. Pertanyaannya, apakah kemudian kondisi trauma akan muncul seketika? Oh, tidak. Muncul esok hari? Belum tentu. Muncul pekan berikutnya? Entahlah. Delayed onset adalah sebuah istilah ilmiah untuk menginsafkan kita bahwa kondisi pasca peristiwa traumatis tidak muncul seketika dalam jarak waktu yang berdekatan dengan peristiwa. Delayed onset bisa muncul belakangan. Saya khawatir ketika kemudian kita cenderung pukul rata hanya dengan melakukan observasi kasat mata dan menyimpulkan semua murid dalam kondisi biasa-biasa saja, saya agak khawatir kita akan kemudian terperangkap dalam kecenderungan untuk menyepelekan potensi keguncangan batin yang dialami oleh para murid. Tidak hanya para murid sesungguhnya. Pada mereka pun saya yakin terdampak. Karena itulah ada istilah primary victim, ada istilah secondary victim, tertiary victim, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan dengan menyimak perbincangan ini, pemirsa pun akhirnya juga akan bisa merasakan trauma yang kurang lebih sama. Ini untuk menunjukkan bahwa sekali lagi dampak dari sebuah peristiwa yang menakutkan, peristiwa horor semacam ini, tidak sepatutnya kita tanggapi sambil lalu hanya dengan mengandalkan observasi kasat mata yang biasa-biasa saja. Apakah Anda mengusulkan untuk dilakukan pembimbingan atau setidaknya ada guru yang memang membuka pintu, membuka ruang seluas-luasnya kepada anak-anak itu jika ingin bercerita setiap waktu? Saya sesungguhnya tidak ingin mengusulkan, tapi mengharuskan bahwa diberikan waktu jeda, diberikan waktu rehat kepada murid, sekaligus kepada orang tua mereka, untuk kemudian mencoba menjernihkan hati,
dengan harapan ya suatu saat mereka akan bisa bersekolah kembali. Tetapi ya jangan sampai kemudian kita paksakan dengan tolak ukur keamanan ala polisi, yaitu pita kuning sudah dicabut karena polisi menganggap tidak ada kemungkinan bom yang masih tertinggal di sekolah. Itu tolak ukur polisi, silakan saja. Tapi tentu pihak sekolah, pihak keluarga punya tolak ukurnya sendiri untuk mengatakan apakah anak-anak kami sudah siap untuk bersekolah kembali atau tidak. Ya. Bahkan jangan lupa, tidak hanya murid, para guru pun punya kepentingan yang sama, bahwa mereka butuh ketenangan batin untuk memastikan bahwa mereka akan bisa mengajar kembali. Kalau kita paksakan, apa jadinya? Ya, mudah-mudahan tidak sampai menjadi kenyataan, tapi tidak terlalu kemungkinan kita akan menyaksikan nantinya tingkat kebolosan yang meningkat, nilai akademis yang menurun, ketertarikan untuk melakukan ekstrakurikuler yang juga anjlok, tingkat keterlambatan yang tinggi, tingkat serbaneka masalah yang kita lupa bahwa boleh jadi masalah-masalah yang muncul di kemudian hari itu ternyata berurat akar dari peristiwa yang sedang kita perbincangkan ini. Barang bukti yang diamankan antara lain ada kotak hitam atau tas hitam yang berisi telepon genggam, petasan, pisau, anak panah, kelereng baut, dan sejumlah barang lainnya termasuk senjata tajam. Kita tidak mengobservasi pelaku atau Ananda R dalam hal ini. Tapi dengan begitu perlengkapannya dia siapkan, apakah Anda melihat begitu dendamnya dia terhadap teman-teman sekolahnya? Saya tidak tahu dan saya memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu karena khawatir justru memberikan labeling tambahan, memberikan stigma yang semakin negatif kepada anak dan kepada keluarga yang bersangkutan. Baik, apakah Anda melihat ini, apakah mungkin kita sepakat bahwa ini bukan sekadar perlakuan atau perilaku impulsif dari yang bersangkutan, ini adalah sebuah perilaku yang menunjukkan ke ekstremisme? Coba ya. Kalau kita kembali buka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, semangat dari undang-undang itu adalah memberikan peringanan kepada anak-anak yang melakukan pidana. Saya, termasuk Kak Seto, dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, sebetulnya sejak sekian tahun lalu sudah merasa kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang SPPA ini. Dan salah satu poin yang kami usulkan untuk dipertimbangkan, baik itu oleh legislatif maupun eksekutif, adalah bagaimana kemudian kita menemukan cara-cara untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada anak-anak yang melakukan pidana tertentu. Tentu saja tidak pukul rata, tetapi untuk pidana-pidana yang harus kita sepakati sebagai pidana yang misalnya ekstrim, yang berat, yang menakutkan, tampaknya kita harus terbuka untuk berdiskusi memberikan sanksi yang lebih berat kepada mereka. Saya tidak tahu apakah dalam kasus yang sedang kita perbincangkan ini penalaran yang saya sampaikan barusan itu relevan atau tidak, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kita tampaknya butuh penyeragaman cara berpikir dan cara bekerja kembali. SPPA sudah usianya puluhan tahun, sehingga barangkali tidak lagi cukup tepat untuk membaca tuntutan zaman dan kompleksitas dinamika psikologis dan perilaku anak-anak hari ini, sehingga ayo kita diskusi, kita temukan cara untuk bagaimana memagari anak-anak kita agar lebih bisa terlindung dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana, termasuk dengan membuka ruang diskusi bagi pemberatan sanksi bagi anak-anak yang melakukan pidana tertentu. 1 dari 3 anak usia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Ini menurut survei Indonesia National Adolescent Mental Health. Sekali lagi Mas Reza, apa yang bisa dilakukan saat ini ketika kita tadi bicara soal revisi Undang-Undang Sistem Pidana Anak, itu tentu akan makan waktu, tapi apa yang bisa dilakukan segera untuk sekolah-sekolah agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi? Saya ingin menjawab pertanyaan itu, tapi saya khawatir justru akan menjadi oversimplistis ya, penyederhanaan berlebihan tentang apa yang sepatutnya dilakukan oleh sekolah. Sekolah juga merupakan satu subsistem dalam sekian banyak subsistem lainnya. Jadi benarkah kita cukup berbicara tentang sekolah? Tidak. Cukupkah kita berbicara tentang keluarga? Tidak. Cukupkah kita bicara tentang pemerintahan? Tidak. Tapi semua itu harus terpadu. Karena itulah pada poin pertama yang saya sampaikan dalam perbincangan ini, saya memandang kita harus menggunakan cara berpikir dengan menerapkan ecological approach, pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis itulah yang lebih sesuai untuk memotret tentang dinamika psikologis dan perilaku anak yang sama sekali tidak terlepas dari lingkungannya.
Saya ulangi kembali, lingkungan yang dimaksud dalam ecological approach dimulai dari sistem mikro, sistem meso, sistem exo, sistem makro, dan sistem krono. Semua itu semestinya harus kita kelola secara terpadu. Memberikan beban hanya kepada apa yang bisa dilakukan oleh sekolah, kendati itu masuk akal, tapi justru boleh jadi akan memberikan beban yang luar biasa juga kepada sekolah. Kontraproduktif akhirnya. Ananda R ini disebut polisi sempat memposting alat-alat yang mau digunakan untuk bom di TikTok. Artinya ia juga aktif bermedsos, terpapar oleh hal-hal itu di internet, dia akui sendiri di depan penyidik. Apa yang bisa Anda simpulkan? Kita melihat peristiwa-peristiwa seperti ini, ada benang merahnya yang bersangkutan mengaku terinspirasi dari peristiwa di SMA Negeri 72 Jakarta ketika November 2025 lalu. Sementara kalau kita tarik lagi kembali, FN pelaku pengeboman di SMA Negeri 72 terinspirasi oleh penembakan yang terjadi di New Zealand, dan itu akan terjadi terus. Kita akan bisa menghubungkan garis merah ke garis merah lainnya. Bagaimana rantai untuk memutus? Atau yang paling cepat adalah mengenali ketika anak sudah terpapar dengan kehidupan yang membahayakan. Saya tidak akan menyebut peristiwa yang kita perbincangan ini sebagai aksi teror ya. Karena kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Terorisme, terorisme itu hanya bisa kita lekatkan pada perilaku kekerasan yang dilatar belakangi oleh motif politik atau ideologi. Saya tidak membayangkan Ananda ini sampai sedemikian jauh ketika melakukan aksi kekerasan tersebut. Namun apa boleh buat? Ketika saya simak pemberitaan bahwa Densus 88 turun ke lokasi, terkenang oleh saya bahwa mereka-mereka yang melakukan aksi teror sesungguhnya tidak menjadikan kehancuran sebagai target final mereka. Ada orang yang terluka, orang kehilangan nyawa, rusaknya bangunan, itu tanda petik sebatas tujuan sekunder saja. Tujuan primernya adalah memunculkan ketakutan. Jadi, di balik aksi teror, ternyata misi atau target utamanya adalah memunculkan kondisi psikologis tertentu. Bukan pada dampak fisiknya, tapi pada kondisi psikologis. Nah, kalau kemudian cara pandang ini kita terapkan pada kasus ini, maka di samping keprihatinan kita karena ada bangunan sekolah yang harus diperbaiki, mungkin juga ada teman-teman yang terluka, baik itu secara fisik maupun psikis. Tapi sekali lagi tampaknya kita perlu memberikan perhatian terhadap apa perasaan Ananda hari ini. Apa yang sesungguhnya ingin dia ciptakan, kondisi psikologis macam apa yang tengah dia coba rekayasa lewat kelakuannya ini. Dia ingin menyebarkan ketakutan, atau dia ingin mengekspresikan kekecewaan, atau dia ingin mendapatkan sensasi kesenangan, atau apa sesungguhnya. Jadi pokok utama yang ingin saya katakan adalah kembali lagi kita ingin mencari tahu apa sesungguhnya perasaan Ananda. Bukan pada apa yang berkutat di pemikirannya, tetapi apa perasaannya hari ini. Apa perasaannya sebelum peristiwa itu berlangsung. Semacam itu. Dan kita berharap hal itu saat ini sedang berlangsung di rumah aman terhadap Ananda R yang tadi disebut Ibu Marliza saat ini sedang berada di rumah aman termasuk didampingi oleh keluarga. Jangan lupa. Hari ini barangkali sebagian besar dari kita termasuk otoritas penegakan hukum sedang menimbang-nimbang pasal apa yang akan kita kenakan, kapan proses pemberkasan akan dilakukan, kapan persidangan akan dimulai, dan seterusnya dan seterusnya. Saya perlu ingatkan, di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Ananda yang satu ini sesungguhnya sudah memenuhi kriteria sebagai anak yang harus mendapat perlindungan khusus, yaitu anak-anak yang melakukan kekerasan, anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Ada sekian banyak kategori di dalam undang-undang yang tampaknya terpenuhi oleh Ananda ini. Karena itu, agar proporsional, semestinya kita tidak buru-buru berpikir tentang bagaimana proses pidana bisa meminta pertanggungjawaban kepada Ananda, tapi kita harus ketok pintu tiga pihak untuk lebih dahulu memberikan perlindungan khusus kepada Ananda. Tiga pihak itu, kata undang-undang, berurutan. Pertama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Mereka harus saat ini lebih berkonsentrasi, berpikir tentang bagaimana memenuhi perlindungan khusus bagi Ananda.
ketimbang berpikir tentang bagaimana meminta pertanggungjawaban pidana kepada Ananda. Itu yang semestinya harus kita lakukan. Di sisi lain, gelar perkara nanti masih akan dilakukan di tempat kejadian perkara. Mas Reza, tadi Anda sudah menyebut delayed onset. Bagaimana kita tidak bisa membayangkan bagaimana anak-anak itu berhadapan lagi dengan polisi, dengan para pria berseragam, mungkin mereka menyandang senjata. Apa catatan Anda terkait itu? Gelar perkara sebaiknya dilakukan di saat mereka tidak melakukan aktivitas di sekolahkah? Tapi kan itu tidak hanya jawaban yang ringkas begitu, jawaban yang singkat. Karena kasus ini masih tetap akan berlangsung. Saya tentu saja mengapresiasi kehadiran otoritas penegakan hukum di lokasi tempat kejadian peristiwa pidana. Itu merupakan keharusan bagi mereka. Tetapi sekolah harus kita pahami sebagai sebuah lingkungan yang harus ramah anak. Ya. Pemandangan, gestur, kosakata yang berasosiasi dengan kekerasan, dengan kriminalitas sepatutnya bisa diminimalkan. Itu artinya ketika misalnya, ini sedang tayang nih saat ini saya saksikan, ketika polisi mengenakan rompi anti peluru, mengenakan helm Kevlar, menggunakan sarung tangan, memakai seragam operasi tempur semacam itu, sepatutnya tidak usah kemudian diberikan ruang kepada siapapun untuk meliput mereka. Karena itu justru bertolak belakang dengan sekali lagi keharusan sekolah menjadi sebuah lingkungan yang ramah anak. Saya yakin kehadiran polisi adalah sepenuhnya dengan itikat baik untuk kepentingan semua, tapi sekali lagi, ayo kita samakan persepsi, lingkungan harus tetap terpotret sebagai lingkungan yang ramah anak, sekolah. Tidak ada kisah untuk kemudian berasosiasi dengan simbol-simbol kekerasan, simbol-simbol pertempuran, simbol-simbol yang diasosiasikan sebagai hal yang negatif lainnya. Butuh kearifan juga untuk menyikapi kasus ini, betapapun dari sudut pandang pidana yang mereka lakukan itu sudah, saya yakin prosedural, tapi terkait dengan profesional dan proporsional tampaknya perlu dipertimbangkan kembali. Ya, dan kita harus sama-sama persepsi dalam hal ini bahwa ketika kita melihat tragedi ini bukan semata tindak kriminal, tapi juga menggambarkan bagaimana kesepian, bagaimana tekanan dan juga rasa terasing di kalangan remaja bisa berubah menjadi sebuah bentuk perlawanan yang ekstrim. Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik, terima kasih sudah berbagi pandangan di NTV Prime. Sehat selalu. Dan sebelumnya tadi ada Ibu Marliza, Kepala MAN 3 Padang. Terima kasih Mas Reza sekali lagi. Pemirsa, bullying bukan sekadar ejekan biasa. Ia adalah bom waktu yang bisa menghancurkan masa depan sekaligus mengancam nyawa. Hukum harus ditegakkan dengan adil, namun ruang psikologis anak-anak kita juga harus segera diselamatkan. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.